Pagi itu, matahari baru saja menembus celah atap pasar yang reyot, menyinari wajah tua Sugeng yang sedang menata dagangannya. Tangannya yang keriput lincah menyusun pisang, mangga, dan jeruk di atas meja kayu yang sudah mulai rapuh. Setiap helai keriput di wajahnya menyimpan kisah panjang perjuangan, dari masa muda yang keras hingga kini. Di usia senja, ia memilih hidup damai di tengah hiruk pikuk pasar. Para pedagang lain menghormatinya, bukan karena kekayaan, tapi karena tutur katanya yang lembut dan kebaikan hatinya yang jarang dimiliki orang zaman sekarang. Suara ibu-ibu tawar-menawar terdengar bersahut-sahutan, aroma tanah basah bercampur bau buah masak memenuhi udara. Sugeng tersenyum kecil sambil menyapa langganannya satu persatu. "Monggo, Bu, mangganya manis, langsung dari kebun Wonosobo," katanya ramah. Ia tak pernah menipu pembeli, tak pernah curang dalam timbangan. Baginya, kejujuran adalah warisan paling berharga dari almarhum istrinya yang dulu selalu menemaninya berjualan sebelum berpulang 5 tahun lalu. Namun di balik senyum dan ketenangan itu, ada bayangan masa lalu yang terus menghantuinya. Saat muda, Sugeng bukanlah orang biasa. Ia pernah menjadi murid dari seorang spiritualis Jawa tua di lereng Gunung Lawu, Ki Jatinalas, yang menguasai ilmu mistik kuno. Dulu, Sugeng belajar banyak hal tentang keseimbangan, doa, dan kekuatan roh. Tapi setelah satu peristiwa kelam yang menewaskan sahabatnya karena ilmu itu, Sugeng bersumpah tak akan pernah menyentuh lagi dunia hitam yang pernah menempel di jiwanya. Siang menjelang, panas mulai menyengat. Sugeng duduk di bangku kecil sambil meneguk air putih dari botol lusuhnya. Ia menatap langit yang cerah, seolah sedang berbicara dengan istrinya yang telah tiada. "Bu, pasar ini masih sama, cuma manusianya yang makin serakah," gumamnya lirih. Di kejauhan, tampak beberapa wajah baru berkeliaran di area pasar, berpakaian serba gelap, dengan tatapan liar dan langkah sombong. Sugeng menatap mereka sekilas, dadanya terasa berdebar tak nyaman. Sore hari, kabar mulai beredar bahwa pasar kini dikuasai kelompok preman baru dari luar kota. Mereka datang menagih uang keamanan dari setiap pedagang, dengan alasan menjaga ketertiban. Sugeng hanya menggeleng pelan saat mendengar cerita itu dari tetangganya, Pak Minto. "Sudahlah, tuh, gis sabar wae. Wong jahat kuwi ora suwe umure," katanya tenang, meski hatinya diliputi firasat buruk. Ia tahu, kedamaian pasar yang selama ini ia jaga akan segera ternoda. Menjelang maghrib, suasana pasar mulai sepi. Tapi dari kejauhan, Sugeng masih melihat bayangan para preman itu tertawa-tawa sambil menendang karung pedagang lain. Ia mengepalkan tangan di balik meja kayunya, menahan marah. "Jangan, Sugeng, jangan kau ulangi lagi jalan lama itu," bisiknya pada dirinya sendiri, mencoba melawan dorongan batin yang mulai bergetar. Malamnya, Sugeng berjalan pulang melewati gang kecil menuju rumahnya yang sederhana. Lampu minyak di ruang tengah berkelip redup, menyoroti foto almarhum istrinya yang tergantung di dinding bambu. Ia duduk di depan foto itu, menatap lekat sambil meneteskan air mata. "Aku janji, aku ora bakal nyentuh ilmu iku maneh. Tapi, yen ana sing ganggu aku, popo aku kudu meneng wae, Bu." Suaranya bergetar, seolah bicara dengan arwah yang diam mendengarkan. Di luar, angin malam berdesir membawa aroma aneh, seperti dupa yang terbakar di kejauhan. Sugeng memejamkan mata, berusaha tidur. Tapi di sudut hatinya, sebuah pintu lama mulai bergetar, pintu menuju masa lalu yang penuh rahasia dan kekuatan kelam yang selama ini ia kunci rapat-rapat. Ia tak tahu, esok hari, darah dan kehancuran akan menyapa kehidupannya yang tenang. Pagi itu, suasana pasar Legi tak seperti biasanya. Para pedagang tampak tegang, sebagian menunduk sambil membereskan. Dagangan mereka lebih cepat dari biasanya. Dari arah pintu utara, sekelompok pria bertubuh kekar datang dengan langkah congkak. Mereka mengenakan jaket kulit hitam, sebagian menenteng batang besi dan rokok menyala di tangan. Di depan mereka, berdiri seorang lelaki tinggi dengan rambut cepak dan tato di lehernya, Ronggo, preman baru yang kabarnya telah mengambil alih wilayah pasar itu. Suara langkah mereka membuat banyak pedagang memilih diam, tak berani menatap langsung. "Mulai hari ini, siapapun yang jualan di sini, harus bayar uang keamanan ke kami," teriak salah satu anak buah Ronggo. Suaranya menggema di antara kios dan lapak-lapak kayu. Beberapa pedagang gemetar, buru-buru menyerahkan uang seadanya agar tidak diserang. Sugeng yang sejak tadi diam di balik lapaknya hanya menatap pemandangan itu dengan wajah datar.
Ia melihat bagaimana Pak Minto, tetangga lapaknya, ditampar karena menolak memberi uang. Dasar pedagang pelit, bentak preman itu sambil menendang keranjang buah hingga isinya berserakan. Ronggo melangkah mendekat ke arah Sugeng. "Heh, Mbah Tua, lapakmu rame ya, berarti duitmu juga banyak. Bayar uang keamanan, cepat," ucapnya sinis sambil mengetuk meja kayu dengan batang besi. Sugeng mendongak perlahan, menatap tajam wajah Ronggo dengan mata yang dalam namun tenang. "Nak, aku ini cuma jual buah buat makan, ora nyenggol sopo-sopo. Kowe ojo kaya ngono, iki pasar, dudu kandang preman." Suaranya pelan, tapi tegas. Ucapan itu seketika membuat suasana hening. Beberapa pedagang menahan napas. Ronggo mendengus, lalu tertawa keras. "Wah, kakek satu ini berani juga, ya. Udah tua tapi mulutnya masih nyolot." Ia memberi isyarat kedua anak buahnya. Tanpa banyak bicara, keduanya menghampiri Sugeng dan langsung menamparnya keras. Darah mengucur dari bibirnya. Sugeng hanya terdiam, menatap lurus tanpa rasa takut. "Wis, nak eling. Aja sembrono nganiaya wong tuwok," katanya lirih. Tapi bukannya berhenti, mereka malah semakin beringas. Ronggo menendang meja dagangan Sugeng hingga buah-buah beterbangan ke tanah. Suara jeruk berguling, pisang terinjak-injak, sementara pedagang lain hanya bisa menunduk tak berdaya. "Besok-besok bayar, iya, Mbah. Kalau enggak, kami bakar lapakmu," kata Ronggo sebelum berlalu, disambut tawa kasar para pengikutnya. Sugeng berdiri perlahan, darah masih menetes di dagunya. Ia menatap buah-buah yang rusak itu satu persatu, lalu menatap langit. Dalam tatapannya, ada sesuatu yang bergetar, amarah yang berusaha ia tahan dengan seluruh jiwa. Beberapa pedagang mendekat dengan hati-hati. "Sugeng, sabar, gih, sing penting jenengan ora kenapa-kenapa," ucap Burini dengan wajah cemas. Sugeng hanya tersenyum samar, menepuk pundaknya. "Ora popo, Bu, wong jahat iku mung kuat sementara. Gusti sing bales," katanya. Tapi di dalam hatinya, suara lain mulai berbisik, suara yang dulu ia kubur bersama masa lalunya. "Sugeng, kapan kowe bakal melindungi dirimu dewe maneh? Kowe wis tuwok, nanging ora teges yen mung pasrah." Saat malam tiba, Sugeng pulang dengan langkah gontai. Di sepanjang jalan, suara tawa para preman masih terdengar di kejauhan, seolah mengejeknya. Ia berhenti di depan rumah, menatap bayangan dirinya di kaca jendela. Luka di pipinya masih berdarah. Perlahan ia berjalan ke gudang tua di belakang rumah. Tangannya gemetar saat membuka gembok berkarat. Di dalamnya, tersimpan peti kayu tua yang tak pernah ia sentuh puluhan tahun. Peti itu berukir raja kuno dan dililit kain hitam. Dengan napas berat, Sugeng duduk di depan peti itu. "Aku wis janji ora bakal mbukak maneh, tapi wong-wong kuwi wis ngelanggar kabeh aturan manusia," katanya lirih. Ia mengusap peti itu dengan ujung jarinya. Suhu udara di sekitarnya mendadak turun, angin malam berhembus pelan membawa aroma dupa. Mata Sugeng menatap kosong, tapi di balik tatapan itu, ada sesuatu yang mulai bangkit, sesuatu yang kelak akan membuat seluruh pasar berlutut dalam ketakutan. Pagi itu langit tampak mendung, seolah ikut menyimpan firasat buruk. Sugeng datang lebih awal dari biasanya, menata buah-buahnya dengan hati yang berat. Ia mencoba tetap tersenyum, meski pipinya masih memar dan dadanya nyeri akibat pukulan kemarin. Di sekelilingnya, pedagang lain berusaha bersikap normal, tapi mata mereka selalu waspada. Setiap kali terdengar suara langkah sepatu berat, semua kepala langsung menoleh dengan ketakutan. Mereka tahu, hari ini para preman itu akan datang lagi untuk menagih uang keamanan. Dan benar saja, menjelang siang, suara motor bising menggema di pintu pasar. Ronggo datang bersama 7 anak buahnya. Bau rokok, tawa kasar, dan langkah sombong mereka mencabik suasana pasar yang sebelumnya damai. "Woi, pedagang, siap-siap, waktunya setor," teriak salah satu dari mereka sambil menendang tong sampah. Pedagang yang ketakutan buru-buru menyerahkan uang. Tapi mata Ronggo tak lepas dari satu titik, lapak buah milik Sugeng. Senyum sinisnya muncul perlahan, seperti seekor serigala yang menemukan mangsa lama. Ronggo berjalan mendekat sambil menepuk-nepuk batang besi di tangannya. "Nah, ini dia," simbah keras kepala. "Gimana, udah siap bayar, belum?" tanyanya dengan nada mengejek. Sugeng berdiri pelan, menatap wajah preman itu tanpa gentar. "Nak, aku wes bilang, aku ora bakal nyokong kelakuan kotormu.
Aku cuma golek rejeki halal. Suaranya tenang, tapi dalam setiap kata terkandung kekuatan batin yang tak biasa. Beberapa pedagang mulai memohon agar Sugeng mundur saja, tapi ia tetap berdiri tegak di depan lapaknya. Ronggo mendengus marah. Berarti kakek ini mau ngajarin aku jadi orang baik, ya? Katanya dingin. Tanpa aba-aba, ia langsung memukul meja lapak Sugeng dengan batang besi hingga pecah. Buah-buah beterbangan ke tanah. Suara itu membuat pasar mendadak senyap. Sugeng tak sempat bergerak ketika tinju mendarat di wajahnya, membuat tubuhnya terhempas ke tanah. Darah mengucur dari hidung dan mulutnya. Dua preman lain menendangnya bertubi-tubi. Rasain, biar tahu siapa penguasa pasar ini. Teriak mereka di tengah tawa yang menggema ke seluruh penjuru pasar. Para pedagang menunduk, sebagian menangis. Tak ada yang berani menolong. Cukup, nak, aku iki wong tuwok, kata Sugeng lemah sambil menahan sakit. Tapi bukannya berhenti, Ronggo justru menendang dadanya lebih keras hingga tubuh Sugeng terguling. Pisang, jeruk, dan mangga bercampur dengan darah di tanah becek. Saat itu, langit semakin gelap. Angin berhembus aneh, membawa hawa dingin yang merayap di kulit semua orang yang ada di sana. Ronggo meludah di tanah dan berkata lantang, "Ingat, Mbah. Besok kalau belum bayar, lapak ini bakal aku bakar sama kamu sekalian." Ia tertawa keras, meninggalkan pasar bersama anak buahnya yang masih mengejek. Sugeng berusaha bangkit, tapi tubuhnya lemah. Ia menatap buah-buah yang hancur itu dengan mata berkaca-kaca. "Bu, kowen delok tu, wong jahat saiki wis nguasai kabeh," gumamnya lirih, seolah berbicara kepada arwah istrinya. Malamnya, Sugeng terbaring di tempat tidur bambu dengan tubuh penuh luka. Suara jangkrik dan desiran angin malam terasa menekan jantungnya. Di luar rumah, pohon randu tua berderak-derak ditiup angin. Sugeng menatap ke arah peti kayu yang kini ia letakkan di pojok ruangan. Kain hitam yang menutupinya tampak bergerak perlahan, seolah hidup. "Aku wis sabar, Bu, tapi yen kejahatan terus nginjak wong cilik, opo aku kudu meneng wae?" Bisiknya dengan suara serak. Di saat itu, lampu minyak berkelip, dan udara di ruangan berubah dingin. Dari sela-sela lantai, muncul kabut tipis yang berputar pelan. Sugeng tahu, batas kesabarannya telah lewat. Dan malam itu juga, tanpa disadari, siapapun, kekuatan lama yang pernah ia kubur mulai bangkit dari tidur panjangnya, menunggu saatnya untuk menuntut darah. Malam itu langit hitam pekat tanpa bintang. Hanya suara angin dan lolongan anjing yang terdengar di kejauhan, menambah sunyi suasana di rumah kecil Sugeng. Tubuhnya masih penuh luka, tapi yang lebih sakit adalah hatinya. Ia duduk sendirian di depan peti kayu yang sejak tadi terpaku di sudut ruangan. Tangan tuanya gemetar ketika mengusap ukiran raja di permukaan peti itu, tanda kuno yang dulu hanya dimengerti oleh mereka yang pernah mempelajari ilmu leluhur Jawa tingkat tinggi. Napasnya berat, seolah setiap hembusan mengandung penyesalan dan amarah yang bersatu jadi satu. "Bu, aku wis ora kuat ndelok wong nganiaya sing ora salah," bisiknya lirih pada foto istrinya yang tergantung di dinding bambu. Air mata menetes perlahan di pipinya. Dalam keheningan itu, suara bisikan halus mulai terdengar di telinganya, lirih, tapi jelas. "Sugeng, kowe iso balas. Bukak mane ikatan lawasmu, wis wayahe." Sugeng menatap sekeliling dengan waspada. Tidak ada siapa-siapa, tapi suara itu terasa hidup di dalam kepalanya, menggema seperti panggilan dari masa lalu. Ia mencoba menutup telinga, tapi suara itu makin kuat. "Kowe ora salah, Sugeng. Wong jahat kudu diwales nganggo kekuatan sing pada jahate." Tubuhnya mulai bergetar. Ia berdiri perlahan, lalu mengambil kunci kecil dari balik kalung yang menggantung di lehernya. Dengan tangan bergetar, ia membuka gembok karatan di peti itu. Begitu tutupnya terbuka, aroma dupa bercampur bau tanah lembab langsung menyeruak keluar, membuat udara di dalam rumah terasa berat dan sesak. Di dalam peti itu, tersimpan keris kecil berbalut kain merah, raja kuno di atas daun lontar, dan botol kecil berisi cairan hitam pekat. Sugeng menatap benda-benda itu lama, seolah melihat kenangan masa mudanya sendiri, masa ketika ia masih menjadi murid Ki Jati Nalas di lereng Gunung Lawu. Ia teringat bagaimana gurunya dulu memperingatkan dengan tegas. "Lebih besar dari ilmu iki dudu kanggo gagah-gagahan, Sugeng. Yen kowe nganggo kanggo dendam, bakal ono tumbal." Namun kini, nasihat itu hanya gemas samar di pikirannya. Amarah telah menutupi segala logika. Ia menggenggam keris pusaka itu erat-erat hingga telapak tangannya berdarah,
lalu meneteskan darah itu ke dalam botol cairan hitam. Seketika, udara di ruangan berputar, lilin padam, dan bayangan hitam mulai menari di dinding. "Ki Jati Nalas, kaula nyuwun tulungmu maneh," ucap Sugeng dengan suara bergetar. Ia menutup mata, mulai melantunkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Semakin lama ia membaca, semakin kuat angin berhembus di dalam ruangan. Dinding bambu bergetar, atap rumah bergemeretak. Dari dalam botol, muncul kabut hitam yang perlahan mengambil bentuk wajah manusia tua berambut panjang. Wajah itu tersenyum samar, senyum yang dulu pernah ia lihat di masa mudanya. "Sugeng, kowe wis bali," bisik arwah itu pelan. Sugeng menunduk hormat. "Aku nyuwun pangapura, Ki. Nanging aku kudu bales wong-wong sing nganiaya aku lan rakyat cilik ing pasar." Arwah itu tidak menjawab, hanya tertawa lirih. Lalu, dari dalam kabut, keluar pusaran api kecil berwarna biru yang melayang di atas telapak tangan Sugeng. "Iki geni sukma, geni pati sing mung bisa ngelarani wong sing atin peteng," bisik sang arwah. Api itu perlahan masuk ke dalam tubuh Sugeng, membuat tubuhnya bergetar hebat. Matanya memerah, urat di lehernya menonjol, tapi ia menahan rasa sakit itu dengan tekad yang bulat. Ketika ritual selesai, Sugeng terkulai lemas. Napasnya tersengal, tapi wajahnya kini berbeda, ada sinar gelap yang menyala di balik matanya. Ia menatap keluar jendela, ke arah pasar yang tertidur dalam gelap. "Wes wayahe wong jahat ngerasake rasa sing pada," ucapnya pelan. Di luar, angin malam berubah arah, berputar seperti menyambut kebangkitan kekuatan lama yang telah lama terkunci. Dan malam itu, di bawah pohon randu tua di belakang rumah Sugeng, tanah bergetar halus, seolah bumi sendiri tahu bahwa dendam kuno telah bangkit dari tidurnya. Angin malam berembus kencang menelusup di celah-celah bambu rumah Sugeng. Sejak ritual malam itu, tubuhnya tak lagi sama, kulitnya pucat, matanya merah kehitaman, dan di sekelilingnya selalu ada hawa dingin yang tak bisa dijelaskan. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah para preman yang menendangnya selalu muncul, disertai suara tawa mereka yang menggema di kepalanya. Rasa marahnya kini telah berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap, bukan sekadar dendam, melainkan panggilan dari kekuatan lama yang haus akan balasan. Malam ini, ia tahu waktunya telah tiba. Sugeng menyalakan dupa di depan rumahnya, aroma pekatnya segera memenuhi udara. Ia mengenakan kain hitam dengan raja kuno di dada, dan di tangannya menggenggam keris kecil berbalut kain merah. "Ki Jati Nalas, kaula nyuwun rawuhipun," gumamnya lirih, suaranya berat seakan berasal dari dua arah sekaligus. Angin berhenti berhembus, seolah dunia menahan napas. Api di lilin bergoyang kecil, lalu padam begitu saja. Dari balik kegelapan, muncul kabut tipis berwarna kelabu yang berputar pelan, mengelilinginya. Tanah di bawah kakinya bergetar pelan, kemudian muncul bayangan tinggi berpakaian jubah lusuh. Rambutnya panjang hingga menyentuh tanah, matanya menyala merah seperti bara. "Sugeng, kowe wis nyawiji maneh karo jagat peteng." Suara itu berat dan bergema, membuat jantung Sugeng berdetak cepat. Ia menunduk dalam-dalam. "Kaula nyuwun tulung, Ki. Wong-wong jahat wis nganiaya, ora mung aku, tapi rakyat cilik kabeh." Wajah Ki Jati Nalas menatapnya lama, lalu tersenyum samar. "Dunia wis kebak kadonyan, Sugeng. Yen kowe tenanan, aku bakal nuntunmu nganti rampung." Sugeng menggenggam kerisnya lebih kuat. "Aku wis siap nampa akibate, Ki. Aku mung pengin keadilan kanggo wong sing ditindas." Saat itu, dari dalam tanah muncul 3 bola api biru yang melayang di sekelilingnya. Suara Ki Jati Nalas terdengar lagi, "Iki roh penuntunmu, Sugeng. Dheweke bakal nulungi kowe ngelacak sing wis ngelarani. Nanging hati-hati, saben nyawa sing tiba, sukma kuwi bakal njupuk bagian saka uripmu." Sugeng hanya mengangguk. Ia tahu tak ada jalan kembali. Bola-bola api itu berputar makin cepat, menembus tubuhnya satu persatu. Sugeng menjerit, tubuhnya bergetar hebat. Cahaya biru menyelimuti seluruh ruangan, dan di luar rumah, pohon-pohon seakan ikut bergetar karena getaran tenaga gaib yang mengalir. Saat semuanya tenang kembali, Sugeng berdiri dengan wajah penuh kekuatan baru, matanya berkilat, dan di telapak tangannya kini menyala bara kecil. "Sukma genipati wisnyawiji," bisiknya pelan, tapi suaranya terasa seperti dua dunia berbicara bersamaan. Ia menatap ke langit malam. Bulan sabit tampak muram di balik awan tebal. "Ronggo, saiki giliranmu sing ngrasake apa rasane dadi korban," ucap Sugeng lirih namun tajam seperti bilah keris.
Ia melangkah keluar rumah, melewati pekarangan yang diselimuti kabut. Setiap langkahnya menimbulkan jejak bara kecil di tanah, dan aroma dupa masih mengikuti dari belakang, pertanda bahwa kekuatan gaib kini telah melekat pada dirinya. Di tengah jalan, ia berhenti di bawah pohon randu yang menjulang tinggi. Ia menancapkan keris ke tanah dan memejamkan mata. Sukma geni, lunga goleki wong sing wis nyiksa aku. Seketika, angin berputar cepat, dedaunan beterbangan liar. Dari tubuh Sugeng keluar bayangan hitam menyerupai manusia, berlari ke arah pasar dalam kecepatan luar biasa. Mata arwah itu berwarna biru menyala, melesat menembus malam, mencari para preman yang sedang tertidur lelap. Dan di kejauhan, di sebuah rumah kontrakan kecil, Ronggo yang sedang tertawa bersama anak buahnya tiba-tiba terdiam. Angin dingin menyapu ruangan, lilin padam tanpa sebab. Di jendela, bayangan hitam berdiri menatap mereka. Tak bersuara, tapi matanya menyala seperti bara neraka. Malam itu, dendam pertama Sugeng resmi dimulai, dan darah pertama segera ditumpahkan. Malam di kampung itu terasa ganjil. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada anjing menggonggong, hanya keheningan yang menyesakkan dada. Di rumah kontrakan tua di pinggir pasar, Ronggo dan anak buahnya sedang berpesta. Botol-botol minuman berserakan, dan suara tawa mereka menggema memecah sunyi. Namun di tengah gelak itu, tiba-tiba salah satu dari mereka, Jabrik, terdiam. Ia menatap jendela yang tiba-tiba berembun dari dalam. Sapa sing nafasnya kenceng banget, woi, katanya gugup, tapi tak ada yang menjawab. Semua menoleh ke arah jendela. Di sana, samar-samar tampak tulisan dari embun, satu dosa, satu nyawa. Tawa langsung lenyap, suasana hening. Ronggo berdiri dan melangkah pelan ke arah jendela. Paling anak-anak iseng, gumamnya. Tapi saat ia hapus embun itu, tangannya mendadak panas seperti terbakar. Ia menjerit pelan, melihat telapak tangannya kini berasap dan memerah. Semua mundur, panik, tapi sebelum sempat bereaksi lebih jauh, lampu ruangan berkedip, lalu padam. Dalam gelap, suara napas berat terdengar pelan, dalam, dan mengelilingi mereka dari segala arah. Tiba-tiba Jabrik menjerit keras. Tubuhnya terangkat ke udara tanpa disentuh siapapun. Semua melihat dengan mata kepala sendiri, tangan Jabrik terjulur ke atas, matanya melotot, dan dari mulutnya keluar asap hitam tebal. Ampun, ampun, aku orang ngerti, teriaknya sebelum tubuhnya terhempas keras ke lantai. Saat mereka mendekat, wajahnya sudah membiru, dan di lehernya muncul bekas terbakar membentuk tulisan aneh menyerupai huruf Jawa kuno. Tak ada darah, tak ada luka tusukan, hanya hawa panas menyelimuti tubuhnya. Ronggo langsung panik. Cepat, bubar kabeh. Iki dudu urusan manungsa, teriaknya sambil menendang kursi. Tapi langkah mereka tertahan ketika pintu depan menutup sendiri dengan keras, seakan ada kekuatan besar yang menguncinya. Dari balik jendela, bayangan hitam muncul, tinggi, berjubah, dan bermata biru menyala. Bayangan itu tidak bergerak, hanya menatap mereka. Salah satu preman memberanikan diri melempar botol ke arah jendela, tapi botol itu justru berhenti di udara lalu berbalik menghantam wajahnya sendiri hingga pecah. Tubuh-tubuh preman itu mulai gemetar. Mereka saling mendorong mencari jalan keluar, tapi setiap jendela kini berubah menjadi cermin yang memantulkan wajah mereka. Namun di setiap pantulan, di belakang mereka tampak sosok Sugeng berdiri dengan tatapan datar dan senyum tipis. Iki balasan kanggo wong sing mangan rejeki saka keringat wong miskin. Suara Sugeng menggema dari langit-langit, tapi tidak seperti manusia berbicara, seperti ribuan suara bersatu dalam satu kalimat. Ronggo terduduk. Ia tahu suara itu. Ia ingat wajah Sugeng yang dulu ia tendang di pasar, wajah penuh darah tapi menatapnya dengan tenang. Sekarang tatapan itu kembali, tapi jauh lebih menyeramkan. Sugeng, opo kowe sing ngelakoni iki? Gumamnya ketakutan. Angin berputar, dan dari tengah ruangan muncul api biru kecil yang membentuk tulisan di udara, aku mung jaluk sing pantes. Satu persatu anak buah Ronggo mulai kehilangan kesadaran. Beberapa tubuh terbakar dari dalam, sebagian matanya berubah putih. Hanya Ronggo yang tersisa, tubuhnya gemetar hebat. Ia merangkak mendekati jendela, menatap keluar, dan di sana, di bawah cahaya bulan, Sugeng berdiri dengan wajah tenang memegang keris berasap. Di belakangnya, 3 bola api biru berputar pelan, seolah menunggu perintah. Ronggo mencoba berbicara, tapi suaranya tak keluar. Sugeng hanya menatapnya lalu berbisik lirih, iki durung rampung, Ronggo. Siji mati,
durung lunas. Aku bakal teka maneng nganti kabeh tumbas. Angin berhembus keras, lalu sekejap semua lenyap, hanya tersisa tubuh Jabrik yang hangus, dan dinding yang retak membentuk tulisan, Sukma Geni Pati. Pagi menyingsing di pasar itu dengan hawa aneh. Warga menemukan kontrakan tempat Ronggo dan anak buahnya hancur terbakar sebagian, padahal tak ada tanda api biasa. Tubuh Jabrik hangus tanpa abu, namun barang-barang di sekitarnya tetap utuh. Polisi datang, tapi tak satu pun berani menyentuh jasad itu, karena di lantai kayu, tertulis dengan arang hitam kalimat misterius, 3 sudah, 7 tersisa. Suasana pasar mendadak mencekam. Pedagang buah, sayur, hingga penjual ayam enggan buka lapak. Mereka berbisik-bisik menyebut nama Sugeng, pria tua yang dulu jadi korban. Apa mungkin dia, sing ninda kakek iki? Tanya salah satu warga dengan gemetar. Sementara itu, di gubuk kecil di tepi sawah, Sugeng duduk bersila di depan kendi tua berisi air hitam. Matanya menatap kosong, wajahnya tenang tapi dingin. Di sekelilingnya, 7 lilin menyala dengan api biru. Bayangan Sugeng memanjang ke seluruh dinding, menari-nari seperti makhluk hidup. Dari kendi itu muncul suara lirih, bukan manusia, tapi seperti bisikan roh yang lapar. Sugeng, durung rampung, ise ana sing kudu ditebus. Suara itu menusuk kepala Sugeng, membuat dadanya sesak. Ia menutup mata, tapi suara itu makin kuat. Sugeng menggenggam dada. Ia merasa tubuhnya panas, seolah darahnya berubah menjadi bara. Aku mumpengin keadilan, bisiknya dengan suara serak. Namun suara dari kendi menjawab, keadilan ora ana tanpa kurban, wis kowe miwiti, kudu kowe rampungake. Tiba-tiba kendi itu bergetar keras, lalu pecah menjadi serpihan. Dari dalamnya keluar asap hitam pekat yang berputar mengelilingi Sugeng. Suara jeritan samar terdengar di antara angin, jeritan preman-preman yang dulu menertawakannya. Di pasar, kabar makin liar. Ada yang bilang Sugeng sudah gila, ada pula yang bersumpah melihat sosoknya berjalan malam-malam tanpa bayangan, hanya diikuti 3 bola api. Para preman yang masih hidup mulai ketakutan. Mereka tak lagi berani nongkrong di warung kopi. Beberapa bahkan memilih kabur keluar kota. Tapi entah kenapa, satu persatu mereka tetap ditemukan tewas dengan cara misterius. Ada yang membusuk dalam semalam, ada yang matanya meleleh seperti lilin, dan ada pula yang lenyap tanpa jejak. Sugeng mulai merasa ada sesuatu yang tak beres. Ia tak lagi mengendalikan arwah yang ia panggil. Mereka haus darah, bukan hanya terhadap para preman, tapi juga siapapun yang punya niat jahat. Suatu malam, anak kecil di sebelah rumahnya jatuh sakit setelah bermain di dekat gubuknya. Ibunya datang menangis, meminta tolong, tapi ketika Sugeng menyentuh dahi anak itu, roh hitam dari balik punggungnya justru melompat dan membuat anak itu kejang. Sugeng menjerit, "Cukup, aku ora jaluk korban iki." Tapi bayangan di belakangnya hanya tertawa panjang. Dalam keputusasaan, Sugeng mencari guru lamanya, seorang pertapa tua bernama Mbah Suto di lereng Gunung Ijen. Ia berjalan berhari-hari dengan tubuh lemah dan mata merah karena tak tidur. Setiap malam, roh-roh hitam memanggilnya dari dalam bayangan. Balas dendam durung tuntas, Sugeng, durung kabeh. Tapi Sugeng tak peduli. Ia ingin menghentikan semua ini, bahkan jika harus menebusnya dengan nyawanya sendiri. Saat tiba di gubuk Mbah Suto, langit mendadak gelap. Petir menyambar tanah di belakangnya. Mbah Suto keluar dengan tongkat bambu, menatap Sugeng lama. "Aku wis ngerti kedatanganmu, geng," katanya pelan. "Kowe wis mbangunke ilmu sing dudu kanggo manungsa biasa." Sugeng menunduk, menangis. "Kula namung nyuwun adil, Mbah, nanging saiki kabeh dadi neraka." Mbah Suto menghela napas berat. "Ilmu santet Jawa kuna sing kowe gunakake iku ora mung ngundang roh dendam, tapi uga roh jagal, roh sing mangan dosa lan nyawa." Sugeng gemetar, darah di tangannya mulai membara, dan dari tubuhnya keluar asap tipis. "Mbah, kepiye carane mandeke iki?" tanyanya dengan lirih. Mbah Suto menatap dalam, lalu berkata, "Kowe ora bisa mungkasi kanthi doa. Kowe kudu ngorbanke sing ngundang roh kuwi, awakmu dewe." Langit di atas lereng Gunung Ijen berubah pekat seolah malam turun lebih cepat. Petir menyambar di kejauhan, mengguncang tanah di bawah kaki Sugeng. Tubuhnya bergetar hebat, hawa panas keluar dari pori-porinya. Wajahnya memucat, sementara dari matanya mengalir darah tipis. Mbah Suto berdiri di depannya, memegang tongkat bambu petung yang ujungnya berasap. "Wektu wis mepet, geng," katanya lirih. "Roh-roh sing kowe undang wis jalari gerbang jagat peteng kebuka.
Yen ora ana tumbal, kabe bakal kebanjiran pati. Sugeng terdiam. Dalam pikirannya, wajah-wajah preman yang menertawakannya muncul silih berganti. Lalu muncul wajah anak kecil di pasar, yang kejang karena roh dendam ikut keluar dari tubuhnya. Ia menatap tangannya sendiri yang kini menghitam dan berurat seperti arang. Aku iki mung cilik sing pengin urip tentrem, mbah, bisiknya dengan suara parau. Tapi saiki, kabeh sing dak sentuh dadi petaka. Mbah Suto menatap iba, ilmu kuwi ora ngerti welas. Sing miwiti kudu nutup, ora ana cara liyane. Angin kencang berputar, membawa bau belerang dan darah. Dari kejauhan terdengar jeritan roh panjang, lirih, menyayat telinga. Di belakang Sugeng, 3 bola api biru muncul kembali, tapi kini membesar, bergolak seperti ingin meledak. Suara-suara dari dalam api berteriak, "Aja ninggal ke aku, Sugeng. Ise ana sing kudu dibales." Sugeng berlutut, menutup telinganya, namun suara itu menembus pikirannya. Setiap kata terasa seperti pisau yang menusuk hati. "Wis cukup," teriak Sugeng, tapi bola api itu malah mendekat, mengitari tubuhnya. Mbah Suto menancapkan tongkat ke tanah, membentuk lingkaran dari abu kemenyan. "Geng, yen kowe pancen gelem nebus, lebua ing tengah lingkaran iki. Sing metu saka awakmu bakal bali menyang lemah, nanging atimu kudu siap ilang." Sugeng memandang lingkaran itu, di sana ada ketenangan, tapi juga kematian. Ia menarik napas panjang, lalu melangkah masuk. Saat kakinya menyentuh tanah dalam lingkaran, hawa panas langsung berubah dingin menusuk tulang. Langit mendadak tenang, hanya terdengar gemuruh pelan di bawah bumi. Bola-bola api itu kini berputar makin cepat, lalu pecah menjadi semburan asap hitam yang melilit tubuh Sugeng. Dari dalam asap, tampak wajah-wajah preman yang dulu mati terbakar, mereka menatap Sugeng dengan mata kosong. "Kowe nyedot nyawaku, Sugeng, saiki giliranmu dari pangananku," desis mereka. Sugeng menatap dengan tenang, "Yen iku carane, tak terima. Aku sing tanggung dosaku dewe." Tiba-tiba tanah bergetar, dan tubuh Sugeng mulai mengeluarkan cahaya merah dari dalam, seperti bara hidup. Mbah Suto melafalkan mantra kuno, suaranya menggetarkan udara. Api di sekeliling Sugeng menjalar ke langit, membentuk pusaran besar. "Sukma Genipati, bali marang asal mula," teriak Mbah Suto. Sugeng menjerit, tubuhnya terangkat ke udara, sementara dari dadanya keluar sinar biru menembus awan. Bola-bola api yang tadi menggila kini mulai mengecil, lalu satu persatu padam, hanya meninggalkan debu halus yang berterbangan. Ketika cahaya mereda, tubuh Sugeng tergeletak tenang di tanah, matanya terpejam, wajahnya damai. Mbah Suto berlutut di sampingnya, menatap jenazah itu lama. "Wis rampung, geng. Ora ana dendam sing menang, ora ana ilmu sing orang butuhake bayarane," ucapnya lirih. Di langit, awan berpisah, dan cahaya pagi perlahan menembus kabut. Roh-roh yang sempat bergentayangan, kini lenyap, meninggalkan keheningan yang menenangkan. Dari kejauhan, warga pasar melihat kabut di arah gunung terbuka, lalu pelan-pelan menghilang. Esoknya, pasar kembali hidup. Tak ada lagi preman, tak ada lagi darah. Hanya tersisa satu buah kendi hitam di dekat lapak buah milik Sugeng, di atasnya tertulis dengan abu, "Keadilan telah dibayar lunas." Sudah 3 hari sejak kabar meninggalnya Sugeng menyebar. Pasar yang dulu penuh ketakutan kini kembali ramai. Pedagang mulai membuka lapak, anak-anak berlarian seperti dulu. Namun di antara keramaian itu, masih terasa hawa ganjil yang tak bisa dijelaskan. Setiap menjelang sore, angin yang lewat di antara kios buah Sugeng selalu membawa aroma kemenyan bercampur darah. Warga yang lewat sering merasa seolah ada mata yang memperhatikan dari balik tumpukan peti buah. "Rasane ana sing ngintip," bisik seorang ibu penjual sayur, menatap kosong ke arah kios yang sudah ditutup kain putih itu. Malam itu, penjaga pasar bernama Karto mendapat tugas ronda. Ia dikenal pemberani dan tak percaya tahayul. "Ah, paling angin," katanya saat mendengar kabar tentang kios Sugeng yang hidup sendiri. Tapi saat ia melangkah mendekat, suara gemerisik datang dari dalam. Peti buah bergeser pelan, seolah ada yang bernafas di sana. Lampu Petromax di tangannya bergetar. "Sapa di kono?" teriaknya, tapi tak ada jawaban. Hanya suara lirih dari arah kendi hitam yang dulu ditemukan di kios Sugeng. Kendi itu kini tampak retak, dan dari celahnya keluar asap hitam tipis. Karto menelan ludah, lalu nekat membuka kain putih yang menutupi meja lapak. Saat kain itu tersingkap, udara di sekitarnya langsung membeku. Di atas meja,
Tergeletak buah apel merah, satu-satunya yang masih segar di antara yang busuk. Tapi yang membuat Karto gemetar adalah, apel itu meneteskan darah segar. Ia mundur satu langkah, tapi saat hendak lari, kain putih tadi melilit kakinya sendiri. Suara lirih muncul dari balik kendi, dendam ora iso mati, mung dipindah. Karto menjerit dan terjatuh. Dari dalam kendi, asap hitam membentuk sosok kabur, wajahnya seperti Sugeng, tapi matanya hitam pekat dan senyumnya getir. Aku wis nebus dosaku, tapi duduk kabeh roh gelem lunga, siji ise kelingan rasa lara, suara itu menggema, bercampur antara manusia dan arwah. Lalu sosok itu menatap Karto dengan tatapan penuh beban. Kowe sing tanggung jawab saiki, Karto tak sempat bertanya, angin berputar kencang, menyapu sekelilingnya hingga lampu padam total. Keesokan paginya, warga menemukan Karto tergeletak di depan kios Sugeng, matanya terbuka lebar, tapi tidak bernafas. Di tangannya tergenggam apel merah yang kini busuk separuh. Di lantai dekat tubuhnya, terdapat jejak kaki hitam mengarah keluar pasar. Tak ada siapapun tahu milik siapa jejak itu, tapi beberapa warga bersumpah malam sebelumnya mereka mendengar suara tawa lirih di antara tiang-tiang bambu pasar. Sejak itu, penjaga malam tidak ada yang mau berjaga di sekitar lapak Sugeng lagi. Mbah Suto, yang mendengar kabar itu dari salah satu warga, datang ke pasar keesokan malam. Ia membawa seikat daun sirih, minyak kelapa, dan dupa. Ia berdiri di depan kios yang kini tampak sepi. "Geng, aku ngerti iki dudu kowe," ucapnya pelan. "Tapi roh sing nempel nang awakmu durung rampung." Ia menyalakan dupa, tapi api di ujungnya langsung padam meski tak ada angin. Dari dalam kendi retak itu, muncul suara tawa perempuan, tinggi, serak, dan penuh kebencian. "Aku dudu Sugeng, aku roh jagal sing diundang saka alas kidul, durung ana sing bisa ngusir aku." Mbah Suto tersentak mundur, matanya terbelalak. Ia tahu nama roh itu, Nyi Randa Mayit, salah satu arwah terkutuk dari ilmu santet Jawa kuno yang tak pernah boleh dibangkitkan. "Sugeng wis mati, tapi roh sing bales nganggo ragane urip maneh," gumamnya. Ia menancapkan tongkat ke tanah, membentuk pagar energi pelindung. Namun bayangan hitam sudah lebih cepat, menjulur dari kendi dan menembus tanah, mencari wadah baru. Di kejauhan, suara langkah pelan terdengar. Seorang pemuda pedagang baru lewat sambil membawa keranjang buah, dan tepat saat ia melintas di depan kios, angin dingin menyelimuti tubuhnya. Matanya perlahan memutih. Mbah Suto menatap dengan ngeri. "Astagfirullah, roh kuwi wis nemu wadah anyar," katanya lirih, sementara dari dalam bayangan kios, tawa panjang menggema, "Sugeng wis rampung, saiki giliran aku." Malam kembali menelan pasar itu dengan keheningan yang mencekam. Hanya suara angin yang berdesir di antara kios-kios kosong, membawa aroma busuk bercampur kemenyan. Di tengah kegelapan, pemuda yang tadi lewat di depan lapak Sugeng kini berjalan gontai. Bola matanya pucat, wajahnya kaku tanpa ekspresi. Di tangannya masih tergenggam keranjang buah, tapi langkahnya bukan langkah manusia biasa, lebih mirip gerakan boneka yang dikendalikan dari jauh. Dari bibirnya keluar bisikan lembut namun mengerikan, "Wektu wis teka, wektu kanggo bales kabeh sing ngremehake." Saat itu juga, lampu-lampu pasar yang baru diperbaiki tiba-tiba padam serentak. Dari arah kios Sugeng, muncul kabut hitam tebal, merayap seperti hidup. Orang-orang yang masih berjaga malam langsung lari terbirit-birit. Tapi di antara kabut itu, sosok perempuan berambut panjang menjuntai hingga tanah mulai tampak samar. Kulitnya pucat kebiruan, matanya kosong, dan senyum di wajahnya retak seperti topeng pecah. "Aku Nyi Randa Mayit," bisiknya pelan, namun bergema hingga seluruh pasar. "Sapa wae sing urip sakadara wong miskin, saiki dadi pangananku." Seekor kucing liar melintas di depan sosok itu, dalam sekejap, tubuh kucing itu kaku dan mengering seperti disedot nyawanya. Dari tubuhnya keluar asap tipis yang langsung diserap oleh kabut hitam di sekeliling Nyi Randa. Perlahan, tubuhnya semakin nyata, langkahnya semakin tegap. Di setiap jejak yang ia tinggalkan, tanah berubah hitam dan retak. Ia berjalan menuju pusat pasar, di mana dulu para preman sering berkumpul. "Sugeng wis nebus dosane, tapi aku durung," katanya dengan nada getir. "Sak durunge jagat iki resik, aku ora bakal bali." Di rumahnya, Mbah Suto tiba-tiba terbangun dari semedi. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk sampai tulang, pertanda roh kuno telah bebas. Ia menatap api dupa di depannya yang mendadak berubah biru.
Nyai Randa, roh sialan iki tangi maneh, gumamnya. Ia segera mengambil kitab tua berbalut kain merah. Di halaman terakhir tertulis peringatan dalam huruf Jawa kuno, sapa sing ngundang Nyai Randa mayit, bakal ngiket awake karopati nganti turun pitung turunan. Wajah Mbah Suto memucat. Ia sadar, kematian Sugeng bukan akhir, tapi awal dari kutukan panjang. Sementara itu, Nyai Randa berjalan di antara lapak-lapak, suaranya bergema seperti bisikan ribuan arwah. Di tiap kios yang pernah menjadi tempat pemalakan, muncul bekas tangan terbakar di dindingnya. Salah satu warga yang nekat mengintip dari jendela langsung menjerit, matanya berubah putih dan tubuhnya terlempar ke belakang. "Aja delok aku," pekik Nyai Randa dengan suara berganda, setengah manusia, setengah gaib. Dalam sekejap, suara tangisan dan jeritan mulai memenuhi malam. Mbah Suto tiba di pasar dengan tongkat bambunya. Langkahnya berat, tapi matanya teguh. "Randa, balio marang lemahmu, jagat iki ora kang goroh sejatimu," teriaknya, tapi Nyai Randa hanya tertawa panjang, rambutnya melayang ditiup angin tak terlihat. "Suto, kowe sing biyen ngunci aku, eling ora? Saiki kuncin wis pecah, lan aku arep bali ngerebut jagat iki." Ia mengangkat tangannya, dan dari tanah muncul tangan-tangan hitam, roh-roh preman yang dulu mati, kini dijadikan pasukannya. Mereka berjalan dengan tubuh gosong dan mata kosong, menuju Mbah Suto. Pertempuran spiritual pun pecah. Mantra-mantra kuno dilantunkan, cahaya menyilaukan membelah kabut hitam. Api biru dan cahaya putih saling beradu di udara, menimbulkan suara ledakan gaib yang menggema ke seluruh kota. Pasar berguncang, kaca-kaca pecah, dan tanah bergetar seperti gempa. Tapi Nyai Randa semakin kuat, karena ia menyerap rasa takut manusia di sekitarnya. "Kowe ora iso ngalahke aku nganggo mantra, Suto," katanya dengan suara yang mengguncang dada. "Aku dudu roh biasa, aku yaiku balasan saka kabeh dosa manungsa." Dalam keputusasaan, Mbah Suto menancapkan tongkatnya ke tanah, menciptakan lingkaran cahaya. Ia tahu pertarungan itu belum selesai, tapi ia punya satu rencana terakhir, memanggil kembali roh Sugeng untuk membantu menutup gerbang jagat hitam. Dengan suara bergetar ia berdoa, "Sugeng, yen atimu ise ana ing cahya, tulung aku sakping pungkasan iki." Langit di atas pasar tiba-tiba bergetar, dan dari pusaran awan, muncul sinar merah membentuk siluet Sugeng dengan wajah tenang. Wajah Nyai Randa berubah pucat. "Ora mungkin," desisnya, tapi suara Sugeng menggema, tenang namun penuh kekuatan, "Aku sing miwiti iki, lan aku sing bakal rampungke." Angin malam berhembus kencang di pasar yang kini sepi dan mencekam. Bau amis darah masih tercium samar di antara kios buah yang porak-poranda. Sugeng berdiri di tengah lapangan pasar, tubuhnya menggigil bukan karena dingin, melainkan karena amarah yang belum juga padam. Matanya merah seperti bara, bibirnya bergetar ketika mantra-mantra kuno Jawa mulai keluar dari mulutnya. Suaranya berat dan bergema, seolah memanggil kekuatan gaib dari masa silam. Di langit, awan menggulung, dan petir menyambar tanpa henti, alam seolah turut murka. Beberapa warga yang nekat mengintip dari kejauhan melihat pemandangan yang tak bisa dijelaskan logika. Tubuh Sugeng perlahan dikelilingi bayangan hitam yang berputar seperti asap. Setiap kali dia mengucap satu kalimat mantra, bayangan itu semakin pekat dan mengeluarkan suara lirih seperti rintihan roh-roh penasaran. Mereka adalah arwah para preman yang telah dihabisi Sugeng, jiwa-jiwa yang belum tenang, kini dijadikan bagian dari amarahnya. Di pojok pasar, sisa-sisa kelompok preman yang belum diburu Sugeng bersembunyi ketakutan. Wajah mereka pucat pasi. Mereka mendengar jeritan samar dari kegelapan, jeritan teman-teman mereka yang mati mengenaskan. "Dia bukan manusia lagi," bisik salah satu preman dengan suara parau. "Dia sudah jadi setan," tambahnya sambil mundur perlahan, berharap bisa melarikan diri sebelum giliran mereka tiba. Namun langkah mereka tertahan. Dari balik kabut, Sugeng melangkah maju perlahan. Kakinya tak menapak tanah, ia seperti melayang, diselimuti aura hitam yang menekan dada siapapun yang melihatnya. "Kalian pikir aku hanya pedagang buah biasa?" Suaranya menggema berat. "Darahku sudah dipermainkan. Sekarang, giliran kalian yang merasakan neraka di dunia." Dan dengan satu kibasan tangan, bayangan hitam melesat, menjerat leher salah satu preman. Jeritan keras menggema, tubuh preman itu terangkat ke udara, lalu membusuk seketika, kulitnya mengelupas sebelum jatuh membentur tanah menjadi abu. Preman lain berlari pontang-panting, tapi setiap langkah mereka dihentikan oleh kekuatan tak kasat mata.
Mereka meronta, namun tangan mereka seperti terikat tali gaib. Sugeng memejamkan mata, membisikkan mantra terakhir, suara kuno yang terdengar seperti bisikan dari makam leluhur. Tiba-tiba, bumi di bawah pasar bergetar hebat. Dari sela tanah, muncul tangan-tangan hitam yang menarik para preman satu persatu ke dalam bumi. Jeritan mereka menggema, memantul di antara kios kosong dan dinding pasar yang retak. Dalam hitungan detik, semuanya lenyap, menyisakan kesunyian yang mencekam. Hanya terdengar desis angin dan suara detak jantung Sugeng yang berdetak keras. Ketika amarahnya mulai mereda, tubuh Sugeng goyah. Darah keluar dari hidung dan telinganya, tanda bahwa kekuatan santet kuno itu mulai menuntut balasan. Ia tersungkur, menatap langit yang kini kembali tenang. "Maafkan aku hanya ingin keadilan," ucapnya lirih, sebelum kesadarannya perlahan memudar. Malam itu, pasar kembali sunyi. Tak ada lagi preman yang berkeliaran, tak ada lagi pala yang meresahkan. Namun di pojok pasar, buah-buahan di lapak Sugeng masih tersusun rapi, seolah dijaga oleh tangan-tangan gaib. Warga yang datang keesokan paginya hanya menemukan jejak darah, aroma dupa, dan bisikan samar yang seolah berkata, "Jangan pernah menindas orang kecil." Fajar belum sempurna merekah ketika tubuh Sugeng tergeletak di tengah pasar. Embun menetes di daun pisang yang berserakan, menyentuh wajahnya yang pucat dan dipenuhi garis luka halus. Dari kejauhan, warga berdatangan perlahan, menatap dengan ngeri sekaligus haru. Pasar yang dulu dikuasai preman kini senyap, tak ada lagi wajah-wajah bengis atau suara ancaman. Namun di balik ketenangan itu, ada aroma kematian dan sihir yang masih tersisa di udara. Beberapa warga berbisik takut-takut, "Sugeng, apa yang sebenarnya terjadi padanya semalam?" Di antara kerumunan itu, muncul Mbah Wiryo, tetua desa yang dikenal sebagai penjaga ilmu putih. Ia berjalan pelan sambil membawa kendi berisi air bunga 7 rupa. Tatapannya tajam menelusuri bekas-bekas pertempuran, hingga berhenti di tubuh Sugeng yang terbaring tak sadarkan diri. "Dia telah memanggil kekuatan yang tak seharusnya disentuh manusia biasa," ucap Mbah Wiryo lirih. "Ilmu santet kuno yang diwariskan dari masa Mataram, itu bukan ilmu mainan." Dengan langkah berat, Mbah Wiryo duduk di samping Sugeng dan mulai melantunkan doa. Asap dupa mengepul, membentuk pusaran lembut di atas dada Sugeng. Tak lama, tubuh Sugeng mulai bergerak pelan, matanya terbuka setengah, menatap kosong langit yang masih kelabu. "Mbah, apakah semua sudah berakhir?" Suaranya serak dan lemah. "Sudah, Nak. Tapi kau harus menebus apa yang kau perbuat," jawab Mbah Wiryo. "Kau telah menumpahkan darah dengan darah, dan itu menuntut keseimbangan." Air mata mengalir di pipi Sugeng. Dalam bayangan samar, ia melihat wajah-wajah preman yang telah ia habisi, sebagian menatapnya dengan ngeri, sebagian dengan penyesalan. Namun di balik semua itu, ada perasaan tenang karena tak ada lagi yang menindas rakyat kecil di pasar. "Aku tidak menyesal, Mbah," ucap Sugeng lirih. "Aku hanya menyesal karena hatiku dipenuhi kebencian." Mbah Wiryo menghela napas panjang. Ia tahu, Sugeng bukan orang jahat, ia hanya manusia yang tersakiti terlalu dalam. "Kemarahan yang dipelihara terlalu lama akan menelan jiwamu sendiri," kata sang tetua pelan. "Sekarang waktunya kau bersihkan dirimu. Pergilah ke sungai di ujung bukit, mandilah di sana 3 malam berturut-turut, biarkan air bumi membersihkan kutukan yang melekat di darahmu." Sugeng bangkit dengan tubuh gemetar. Setiap langkahnya terasa berat, seakan bumi menahan pergerakannya. Namun di dalam hatinya, ia tahu inilah jalan penebusan. Di sepanjang jalan menuju bukit, ia melihat bayangan samar dari para preman yang telah ia lenyapkan. Mereka berjalan diam, mengikuti di belakang, seolah menuntun atau mengawasinya. Tapi kali ini, tak ada rasa takut, hanya ketenangan aneh yang menyelimuti. Ketika Sugeng tiba di tepi sungai, airnya berkilau memantulkan sinar pagi yang lembut. Ia melangkah masuk perlahan, merasakan dinginnya menembus tulang. Ia menenggelamkan diri sepenuhnya, memejamkan mata, dan membiarkan semua dosa serta dendam mengalir bersama arus. Dalam keheningan itu, ia mendengar suara lembut seperti bisikan, "Kau sudah membayar apa yang harus dibayar, kini tenanglah." Ketika ia muncul ke permukaan, wajahnya tampak berbeda, lebih damai, lebih tua, tapi juga lebih tenang. Sugeng tahu, ia tak akan pernah sama lagi. Tapi di dalam hatinya, ia merasa ringan untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Pasar akan kembali hidup, dan ia hanya ingin menjual buah dengan tenang, tanpa dendam, tanpa amarah.
Namun entah kenapa, jauh di langit, seekor burung gagak melintas, meninggalkan pekikan panjang, pertanda bahwa bayangan masa lalu belum sepenuhnya hilang. 3 malam telah berlalu sejak Sugeng mandi di Sungai Keramat di ujung bukit. Tubuhnya mulai pulih, wajahnya tampak lebih bersih, dan matanya tak lagi semerah bara. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Sejak malam ketiga, Sugeng mulai merasakan sesuatu yang aneh, suara langkah kaki di sekitar rumah, desahan lirih di jendela, dan bau darah yang samar tercium setiap kali angin berhembus. Ia mencoba mengabaikannya, berpikir itu hanyalah sisa halusinasi dari beban batin yang belum hilang. Tapi di lubuk hatinya, Sugeng tahu, sesuatu telah berubah. Malam itu, saat bulan menggantung bulat sempurna, Sugeng terbangun oleh suara ketukan lembut di pintunya. Tok, 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 suara itu terdengar pelan tapi ritmis, seolah dilakukan oleh tangan manusia. Ia bangkit dengan waspada, meraih pisau pemotong buah yang biasa ia gunakan di pasar, lalu berjalan perlahan ke arah pintu. "Siapa di luar?" tanyanya dengan suara rendah. Tak ada jawaban, hanya suara angin yang menggoyang daun di atap. Ia membuka pintu perlahan, dan di sana, berdiri sosok lelaki muda dengan tubuh penuh luka, wajahnya pucat, dan matanya kosong. Sugeng tertegun. Lelaki itu adalah salah satu preman yang sudah ia bunuh. "Kenapa kau datang lagi?" tanya Sugeng dengan nada bergetar. Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya menatap Sugeng dengan pandangan kosong, lalu perlahan menunduk. Dari tubuhnya menetes darah hitam yang membasahi tanah. "Kau memanggil kami, dengan ilmu itu," bisiknya pelan. "Dan selama roh kami belum tenang, kami tak bisa pergi." Sugeng terhuyung ke belakang, menyadari bahwa kekuatan santet kuno yang ia gunakan ternyata tidak hanya menghancurkan musuhnya, tetapi juga mengikat arwah mereka di dunia ini. Sepanjang malam, bayangan-bayangan itu terus muncul satu persatu. Ada yang berdiri di halaman, ada yang duduk di atap rumah, ada pula yang berbaring di depan pintu pasar. Wajah mereka semua sama, dingin, hampa, dan menyimpan luka dendam yang tak pernah benar-benar hilang. Sugeng mencoba membaca doa-doa penenang arwah, tapi setiap kali bibirnya bergetar, suara itu malah menggema dalam bisikan 1000 lidah. Seolah mereka menjawab, "Kami tidak ingin tenang, kami ingin kau ikut bersama kami." Ketakutan mulai menguasai Sugeng. Ia berlari ke rumah Mbah Wiryo di ujung desa. Sesampainya di sana, ia jatuh bersimpuh di depan sang tetua. "Mbah, mereka datang, roh-roh itu tak mau pergi. Aku tak tahu harus bagaimana." Mbah Wiryo menatapnya lama, matanya penuh iba. "Aku sudah memperingatkanmu, nak. Ilmu yang kau bangkitkan bukan hanya meminjam kekuatan leluhur, tapi juga membuka pintu antara dunia hidup dan mati. Dan sekarang, pintu itu belum tertutup." Dengan cepat, Mbah Wiryo menyiapkan dupa dan sesajen, lalu menggambar lingkaran pelindung di tanah dengan abu kemenyan. "Malam ini, kau harus menghadapinya lagi, Sugeng. Tapi kali ini, bukan dengan dendam, melainkan dengan keikhlasan." Sugeng mengangguk, meski tubuhnya gemetar hebat. Mereka berdua duduk bersila di tengah lingkaran itu, sementara di luar rumah, suara-suara gaib mulai terdengar, langkah kaki tanpa tubuh, bisikan dari balik pepohonan, dan suara tawa lirih yang membuat bulu kuduk berdiri. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka dengan keras. Angin hitam berhembus masuk, membawa bayangan-bayangan itu bersama arusnya. Sugeng menatap mereka dengan air mata mengalir. "Aku tahu aku salah, aku telah melukai kalian. Tapi aku tak ingin kalian tersesat selamanya." Ia menggenggam tangan Mbah Wiryo, memejamkan mata, dan mulai melantunkan doa dengan penuh ketulusan. Satu persatu, bayangan itu berteriak, lalu memudar menjadi asap putih, naik ke langit seperti kabut yang diterpa cahaya. Ketika semuanya selesai, suasana menjadi hening. Angin berhenti, dan lilin di sudut ruangan padam dengan sendirinya. Sugeng membuka mata, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan kelegaan yang tulus. Namun Mbah Wiryo tampak pucat. Ia menatap Sugeng dan berbisik lirih, pintu itu memang tertutup, tapi tidak selamanya. Akan ada waktu di mana ia terbuka lagi, ketika dunia kehilangan keseimbangan. Kata-kata itu menggema di benak Sugeng, membuatnya sadar bahwa perjalanan hidupnya belum berakhir. Beberapa minggu berlalu setelah malam kelam itu. Pasar kembali ramai, warga mulai berjualan seperti biasa, dan kehidupan perlahan tampak normal. Sugeng pun kembali menjajakan buahnya dengan senyum yang lebih tenang. Namun di balik senyum itu, ada beban yang tak bisa hilang dari hatinya. Ia sering menatap ke langit setiap sore,
mengingat ucapan Mbah Wiryo yang masih terngiang di kepalanya, pintu itu akan terbuka lagi ketika dunia kehilangan keseimbangan. Ia tak tahu apa maksud kata-kata itu, namun firasat buruk terus menghantuinya. Suatu malam, saat hujan turun deras, Sugeng terbangun karena suara gemuruh aneh di langit. Petir menyambar, bukan ke arah bumi, tapi seperti menembus awan ke arah lain. Hujan tiba-tiba berhenti, dan udara di sekitarnya menjadi sangat dingin. Dari kejauhan, terdengar suara gong besar dipukul 3 kali, suara yang seharusnya hanya terdengar di upacara kematian. Sugeng berdiri di depan rumahnya, menatap langit yang kini berwarna keunguan. Ini, bukan hujan biasa, gumamnya pelan, sebelum sebuah angin kencang menerpa wajahnya. Di pasar, semua lampu padam. Satu persatu kios bergetar, dan buah-buahan dari lapak Sugeng jatuh bergulir ke tanah. Dari dalam kegelapan, muncul kabut pekat yang perlahan membentuk sosok-sosok samar. Bukan preman yang dulu, kali ini lebih menyeramkan, seperti bayangan dari zaman yang jauh sebelum manusia mengenal api. Mereka mengenakan pakaian lusuh dari kain anyaman kuno, mata mereka kosong tanpa bola mata, dan di tangan mereka tergenggam benda seperti keris berkarat. Sugeng menelan ludah, tubuhnya gemetar. Ia tahu, pintu kedua telah terbuka. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Mbah Wiryo datang dengan napas terengah, membawa kitab tua yang dibalut kain putih. "Sugeng," teriaknya, "mereka bukan roh preman, mereka prajurit gaib penjaga dunia bawah yang kau ganggu waktu dulu membuka santet kuno." Pintu keseimbangan telah retak. Sugeng menatapnya ngeri. "Apa yang harus kulakukan, Mbah?" tanya Sugeng dengan suara gemetar. Mbah Wiryo membuka kitabnya, halaman demi halaman bergetar ditiup angin, lalu berhenti di satu lembar bertulisan aksara Jawa kuno. "Kau harus menutup pintu itu dengan darahmu sendiri," katanya lirih. Sugeng terpaku. "Dengan darahku?" Suaranya hampir tak terdengar. "Ya," jawab Mbah Wiryo. "Karena kau yang membukanya, hanya kau yang bisa menutupnya. Tapi ingat, setelah itu, mungkin kau tak akan kembali seperti semula." Hujan mulai turun lagi, kali ini deras dan berwarna merah pekat seperti darah. Sosok-sosok gaib itu mendekat, berjalan perlahan namun pasti. Suara gong kembali terdengar, kini diikuti pekikan dari langit, seperti suara 1000 roh yang berteriak bersamaan. Dengan keberanian terakhir, Sugeng menggenggam pisau tajam dari lapaknya. Ia menatap Mbah Wiryo dan berkata, "Kalau ini satu-satunya cara untuk membuat dunia kembali tenang, aku rela." Ia lalu menorehkan luka di telapak tangannya, darahnya menetes ke tanah. Seketika tanah bergetar, dan cahaya putih keluar dari luka itu, membentuk lingkaran di sekeliling pasar. Sosok-sosok bayangan yang tadi mengerikan kini berteriak kesakitan, tubuh mereka meleleh seperti lilin di bawah cahaya bulan. Mbah Wiryo membaca mantra cepat-cepat, sementara Sugeng memejamkan mata, menahan rasa sakit luar biasa yang menjalar dari tangannya ke seluruh tubuh. "Sugeng, tahan sedikit lagi, pintu hampir tertutup," teriak Mbah Wiryo, tapi tubuh Sugeng sudah tak kuat. Ia berteriak keras, darahnya memancar seperti semburan api, dan cahaya yang keluar darinya semakin terang hingga menyilaukan seluruh pasar. Dalam sekejap, semuanya lenyap, sosok gaib, suara gong, bahkan hujan merah. Yang tersisa hanyalah kesunyian dan tubuh Sugeng yang terbaring tanpa nyawa di tengah pasar. Ketika fajar datang, warga menemukan Sugeng dalam posisi bersila, wajahnya damai seolah sedang tidur. Di tanah di sekitarnya, tumbuh bunga kamboja putih, tanda bahwa arwahnya telah diterima di tempat suci. Pasar itu kini disebut Pasar Sugeng Putih, tempat yang dipercaya warga sebagai lokasi penutup gerbang dunia bawah. Sejak hari itu, tak ada lagi kejahatan, tak ada lagi pemalakan. Tapi setiap malam Jumat, konon, masih terdengar suara gong samar, seolah mengingatkan bahwa kebaikan dan kejahatan hanyalah dua sisi dari keseimbangan yang rapuh. Sejak kematian Sugeng, pasar itu berubah menjadi tempat penuh keajaiban. Orang-orang menyebutnya Pasar Sugeng Putih, tempat di mana tidak ada kejahatan yang berani tumbuh. Setiap pagi, kabut tipis selalu turun, namun tidak menakutkan, melainkan menenangkan, seperti pelukan alam yang melindungi. Para pedagang mengaku bahwa dagangan mereka tidak pernah basi, dan buah-buahan di lapak Sugeng yang kini dijaga warga selalu tampak segar meski tak ada yang menaruhnya lagi. Seolah tangan tak terlihat masih menatanya setiap malam. Namun, di balik kedamaian itu, ada hal aneh yang hanya dirasakan oleh mereka yang membuka lapak paling pagi. Saat fajar menyingsing,
beberapa pedagang mengaku melihat sosok samar seorang pria tua memakai caping, berjalan perlahan di antara kios. Ia membawa keranjang buah dan tersenyum pada setiap pedagang yang ditemuinya. Tak lama setelah itu, aroma wangi bunga Kamboja mengisi udara, dan ketika mereka menoleh, sosok itu sudah lenyap. Semua warga yakin, itu adalah arwah Sugeng yang masih menjaga pasar dari roh-roh jahat. Mbah Wiryo, yang kini sudah renta, sering datang ke pasar itu setiap malam Jumat Kliwon. Ia menyalakan dupa dan meletakkan sesajen di lapak lama Sugeng. "Kau sudah menebus semuanya, Nak," katanya setiap kali menunduk di depan lapak itu. "Tapi aku tahu, rohmu belum benar-benar pergi. Kau masih di sini, melindungi orang-orang yang dulu kau cintai." Lalu, saat angin berhembus, dedaunan bergerak pelan seperti memberi salam, tanda bahwa Sugeng mendengar. Namun tidak semua orang percaya. Beberapa anak muda desa, yang tidak tahu kisah kelam masa lalu, mencoba menantang legenda itu. Mereka datang malam-malam ke pasar membawa kamera, berharap merekam sesuatu yang viral. Tapi ketika tengah malam tiba, kabut tebal turun begitu cepat hingga mereka tak bisa melihat tangan sendiri. Dari kejauhan terdengar suara gong samar, duung, 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 dan tiba-tiba, mereka mencium bau darah bercampur bunga Kamboja. Panik, mereka berlari ketakutan dan bersumpah tak akan kembali ke sana lagi. Keesokan paginya, kamera yang mereka tinggalkan ditemukan warga. Di dalamnya hanya ada satu rekaman, gambar lapak buah dengan bayangan seseorang berdiri di belakangnya. Bayangan itu menatap kamera dengan tatapan tenang, lalu menghilang perlahan diselimuti cahaya putih. Tak ada satupun warga yang berani menontonnya dua kali. Mbah Wiryo hanya menggeleng dan berkata, "Lirih, itu bukan hantu, itu penjaga." Hari demi hari, pasar itu semakin dikenal. Pedagang dari desa lain datang karena percaya bahwa berdagang di sana membawa rezeki bersih. Bahkan beberapa pejabat pernah berkunjung untuk memastikan keamanan tempat itu, tapi semua mereka temui hanyalah ketenangan yang tak biasa. Burung-burung selalu hinggap di atap pasar, dan tak pernah ada tikus yang berani mendekat. Setiap orang yang datang selalu pulang dengan rasa damai yang sulit dijelaskan. Namun bagi Mbah Wiryo, ada tanda yang membuatnya gelisah. Suatu malam, saat ia sedang berdoa, ia melihat kilatan cahaya merah di langit, seperti retakan halus yang muncul di balik kabut. Pintu itu masih mencoba terbuka lagi, gumamnya cemas. Ia sadar bahwa pengorbanan Sugeng belum sepenuhnya menutup keseimbangan antara dunia roh dan manusia. Masih ada sesuatu yang berusaha menerobos dari bawah, sesuatu yang jauh lebih gelap dari sebelumnya. Di keheningan malam itu, ketika Mbah Wiryo menatap langit, terdengar suara lembut dari arah lapak Sugeng, "Jangan takut, Mbah, selama aku di sini, tak akan ada yang menyentuh mereka." Suara itu membuat matanya basah. Ia tahu, Sugeng belum benar-benar pergi. Ia telah menjadi roh penjaga, pelindung abadi bagi mereka yang lemah dan tulus, menebus dosanya dengan menjaga dunia agar tetap damai. Suatu malam yang tenang, langit di atas pasar Sugeng Putih tampak berbeda. Awan bergulung tebal tanpa suara petir, seolah menahan tangis. Mbah Wiryo yang kini makin renta berjalan perlahan ke arah pasar dengan tongkat di tangan. Napasnya tersengal, tapi hatinya gelisah oleh firasat yang sama seperti dulu, firasat bahwa sesuatu akan terjadi. Ketika ia tiba di depan lapak buah peninggalan Sugeng, angin berhenti berhembus, dan aroma Kamboja yang biasanya menenangkan tiba-tiba berubah menjadi pekat dan getir. Tiba-tiba, bumi bergetar halus. Dari langit turun hujan rintik yang aneh, bukan air, tapi butiran putih seperti abu. Warga yang sempat terjaga dari rumah sekitar berlarian menuju pasar, takut sesuatu terjadi lagi. Di tengah pasar, cahaya redup mulai menyala dari lapak Sugeng, membentuk sosok samar yang perlahan menjadi jelas. Itu dia, Sugeng, mengenakan pakaian serba putih, wajahnya tenang tapi matanya memancarkan kesedihan yang dalam. Mbah Wiryo langsung berlutut, air matanya menetes di tanah. "Nak Sugeng, apakah waktumu telah tiba?" Sosok Sugeng tersenyum lembut. "Mbah, tugasku sudah selesai. Dunia sudah tenang, tak ada lagi darah, tak ada lagi amarah. Tapi aku harus pergi, pintu antara dunia sudah memanggilku kembali." Suaranya bergema lembut, seperti hembusan angin dari masa lalu. Warga yang menyaksikan terdiam tak percaya, sebagian menangis tanpa tahu kenapa, mungkin karena kehadiran Sugeng membawa ketenangan yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Namun di balik ketenangan itu, langit mulai memerah. Petir berkilat sekali, memecah langit menjadi dua warna, merah dan putih.
Dari retakan itu muncul cahaya hitam pekat, berputar seperti pusaran yang siap menelan segalanya. Itulah pintu yang dulu kubuka, kata Sugeng pelan. Ia masih haus akan darah dan dendam manusia. Mbah Wiryo berusaha berdiri, tapi tubuh tuanya tak mampu lagi menahan guncangan. Apa yang bisa kita lakukan, nak? Serunya. Sugeng menatapnya dengan tatapan terakhir yang penuh makna. Berdoalah, Mbah. Aku akan menutupnya dari sisi lain. Cahaya dari tubuh Sugeng semakin terang. Angin berputar kencang hingga daun dan buah beterbangan. Warga menunduk, menutupi wajah mereka. Lalu terdengar suara lirih, doa dalam bahasa Jawa kuno, doa yang sama ketika Sugeng dulu menutup pintu pertama. Tapi kali ini, suaranya jauh lebih lembut, lebih damai, seolah bukan mantra perang, melainkan nyanyian perpisahan. Sosok Sugeng perlahan terangkat ke udara, diselimuti cahaya putih yang memancar ke seluruh pasar. Ketika pusaran hitam itu mencoba menelan cahaya, Sugeng membuka tangannya lebar-lebar. Aku tidak akan biarkan dunia ini kembali tenggelam dalam kegelapan, ujarnya dengan suara bergetar. Dalam sekejap, seluruh pasar dipenuhi cahaya menyilaukan. Suara gemuruh berhenti, hujan abu berubah menjadi embun bening yang jatuh perlahan. Dan ketika semuanya mereda, tak ada lagi tanda kehadiran Sugeng, hanya langit biru cerah dan aroma buah segar yang terbawa angin. Mbah Wiryo menangis terseduh. Ia tahu, kali ini Sugeng benar-benar pergi. Tapi bukan pergi ke alam yang gelap, ia telah menjadi bagian dari keseimbangan itu sendiri. Sejak hari itu, warga setiap tahun mengadakan sedekah pasar Sugeng Putih, bukan untuk memuja, tapi untuk mengenang lelaki sederhana yang berubah menjadi penjaga abadi dunia. Dan anehnya, setiap kali doa itu dibacakan, selalu turun kabut lembut dan aroma Kamboja, tanda bahwa Sugeng masih mendengar dari tempatnya yang jauh. Kini, pasar itu bukan sekadar tempat berdagang, tapi simbol kebaikan, keadilan, dan pengorbanan. Warga percaya, selama nama Sugeng disebut dengan tulus, tak akan ada kejahatan yang berani tumbuh di sana. Di batu kecil yang diletakkan di tengah pasar tertulis kalimat yang diukir oleh Mbah Wiryo sebelum wafat. Ia bukan mati karena dendam, tapi hidup selamanya karena cinta yang menebus dunia. Pesan moral, keberanian sejati bukanlah membalas dendam dengan kekuatan, tapi mengorbankan diri demi menjaga kedamaian untuk semua. Kadang, mereka yang dianggap kecil justru memiliki jiwa sebesar semesta, karena dari hati yang tulus lahir kekuatan yang bahkan roh jahat pun tunduk di hadapannya.